Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmayani dengan NIM 2020203862201052. Baik, saya akan memaparkan materi tentang ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro adalah salah satu cabang dalam ilmu ekonomi yang terfokus mempelajari perilaku atau hubungan timbal balik antara produsen dan konsumen yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi mikro bisa menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa di setiap pengambilan keputusan dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi mikro Islam berarti suatu sistem yang di dalamnya terdapat perilaku beberapa individu, baik sebagai konsumen, produsen, atau tenaga kerja yang di dalam kegiatan ekonominya selalu diilhami oleh nilai-nilai keislaman. Beberapa karakteristik ekonomi mikro Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi Islam pengaturannya bersifat ketuhanan atau ilahiyah, mengingatkan dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nomor 2. Dalam Islam, ekonomi hanya merupakan satu titik bahagia dari al-Islami secara keseluruhan. Ekonomi hanya merupakan salah satu bagian atau tepatnya subsistem bersifat komprehensif. Maka ini artinya tidaklah mungkin memisahkan persoalan ekonomi dari rangkaian ajaran Islam secara keseluruhan yang bersifat utuh dan menyeluruh. Nomor 3. Ekonomi berdimensi akidah atau keakidahan, mengingatkan ekonomi Islam itu pada dasarnya terbiat atau lahir dari akidah Islami, yang di dalamnya akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap akidah yang diyakinkannya. Yang keempat, berkarakter ta'budi. Ekonomi Islam merupakan tata aturan yang berdimensikan ketuhanan dan setiap ketaatan kepada salah satu dari sekian banyak aturan-aturannya berarti ketaatan kepada Allah itu adalah ibadah. 5. Terkait erat dengan akhlak, Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi. Juga tidak pernah meletakkan pembangunan ekonomi dalam lindungan Islam yang tanpa akhlak. 6. Elastis dalam pengertian mampu berkembang secara perlahan-lahan atau evolusi. Ketujuh, objektif. Objektif adalah pengertian Islam menggambarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi. 8. Memiliki target, sasaran atau tujuan yang lebih tinggi. Berlain dengan sistem ekonomi non-Islam yang semata-mata hanya untuk mengejar kepuasan materi, ekonomi Islam memiliki sasaran yang lebih jauh, yakni merealisasikan kehidupan kerohanian yang lebih tinggi atau berkualitas dan pendidikan kejiwaan. 9. Realistis. Pikiran ekonomi khususnya pemikiran bisnis tidak selamanya sesuai antara teori di suatu sisi dengan praktik di sisi yang lain. Ke-10. Harta kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam prinsip ini terkandung dengan maksud bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan tidaklah bersifat mutlak. Beberapa pokok bahasan ilmu ekonomi mikro Islam antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islami. Yang dimaksud dengan asumsi rasionalitas adalah bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Yang kedua, teori konsumsi Islami. Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, teori permintaan Islami. Permintaan yang dilakukan oleh seseorang muslim dalam upaya melakukan konsumsi merupakan cara untuk menciptakan masalah, bukan untuk kepuasan pribadi. Keempat, teori produksi Islami dalam ekonomi. Islam tentang produksi adalah adanya
adanya perintah untuk mencari sumber yang halal dan baik bagi produksi dan memproduksi dan manfaatkan output produksi pada jalan kebaikan dan tidak menzalimi pihak lain. Kelima, teori penawaran Islami. Dalam ilmu ekonomi, hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu produksi, semakin meningkat barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin tinggi harga produksi, semakin berkurang jumlah yang ditawarkan. 6. Mekanisme pasar Islami. Secara umum, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Pengertian di dalam buku ekonomi mikro Islam yang dimaksud dengan asumsi rasional adalah anggapan manusia bahwa perilaku secara rasional atau masuk akal dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Jenis-jenis asumsi rasional. Yang pertama, rasionalitas kepentingan pribadi. Menurut Edgeworth, prinsip pertama dalam ilmu ekonomi ialah setiap perilaku ekonomi hanya digerakkan oleh kepentingan pribadi. Kedua, rasionalitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai saat ini. Teori kepuasan modern yang aksiomatis tidak berasumsi bahwa manusia selalu bersikap mementingkan diri pribadi. Prinsip-prinsip rasionalitas ekonomi. Yang pertama, kelengkapan. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya antara dua keadaan. Yang kedua, transitivitas. Prinsip ini menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pemilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk. Yang ketiga, kesinambungan. Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seseorang individu mengatakan produk A lebih disukai daripada produk B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai lebih dari produk B. 4. Lebih banyak selalu lebih baik. Menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat jika individu mengkonsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut. Ekonomi merupakan aktivitas kegiatan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang cenderung menyamakan kebutuhan dan keinginan. Terkadang orang menyebut suatu sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi segera, padahal tersebut berupa keinginan yang bisa saja ditunda. Faktor-faktor kebutuhan manusia. Yang pertama, kuadrat manusia. Karena kuadrat manusia sudah menjadi kuadrat bahwa manusia mempunyai sifat yang selalu merasa kekurangan. Dan semakin meningkatnya sasaran yang dimiliki, semakin banyak pula kebutuhan yang dirasakan belum terpenuhi. Yang kedua, faktor alam dan lingkungan. Faktor alam dan lingkungan dan struktur alam tentu manusia itu berbeda mendorong manusia itu untuk bertindak atau berbuat menyesuaikan dengan diri dengan alam lingkungannya. Yang ketiga, faktor perdagangan internasional. Faktor perdagangan internasional akibat dari pestanya perdagangan luar negeri atau internasional, maka semakin banyak barang-barang luar negeri yang masuk ke dalam negeri kita sendiri. Ia menyebabkan kebutuhan dalam negeri, baik kebutuhan negara maupun kebutuhan masyarakatnya, meningkatkan dengan pesat. Konsep dasar konsumsi dalam ekonomi Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menurut M.A., mana dalam ekonomi Islam mengonsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip dasar, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan,
prinsip kesederhanaan, prinsip murah hati, dan prinsip moralitas. Sedangkan menurut Arif Pujiono dalam tulisan berjudul Teori Konsumsi Islam, prinsip ini, dasar konsumsi Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Bagian A, prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari yang pertama, prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi dalam sebagai sasaran untuk ketaatan atau beribadah, sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya. Yang kedua, prinsip ilmu, yaitu seseorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukumnya yang berkaitan dengan apakah merupakan suatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses maupun tujuannya. Yang ketiga, prinsip amaliyah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islam tersebut. Seseorang ketika sudah berakidah yang harus lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi yang halal serta menjauhi yang haram. B. Prinsip kuantitas, yaitu suatu dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Di antaranya, yang pertama, sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan baik dan tidak bermewah-mewah, tidak mubazir dan hemat. Yang kedua, sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang. Yang ketiga, menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk mengkonsumsi, tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri. C. Prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan. Yang pertama, primer, yaitu mengkonsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan keselamatan dirinya di dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok. Yang kedua, sekunder, yaitu mengkonsumsi untuk menambah atau meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, misalnya mengkonsumsi madu, susu, dan sebagainya. Yang ketiga, tertier, yaitu memenuhi konsumsi manusia yang jauh lebih membutuhkan norma dan etika dalam konsumsi. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang tidak diperoleh, dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang lebih baik kuantitas yang diminta dari yang baik. Hal lain tetap konstan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam proses permintaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu: yang pertama, harga barang itu sendiri. Maksudnya, jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah dan begitu pula sebaliknya. Kedua, harga barang lain yang terkait. Maksudnya, keterkaitan dua macam barang dapat bersifat substitusi atau pengganti dan bersifat kontemporel atau tambahan. Misalnya, barang substitusi dari daging sapi adalah daging ayam, ikan, atau tempe. Nomor 3. Tingkatan pendapatan per kapita. Maksudnya, tingkatan pendapatan per kapita di sini dicerminkan dengan daya beli. Makin tingginya tingkat pendapatan daya beli, makin kuat sehingga permintaan terhadap suatu barang makin meningkat. Keempat, selera atau kebiasaan. Maksudnya, walaupun harga barang itu sama tetapi minat terhadap barang itu kurang. Contohnya, dalam pasar ada penjual beras merek 46 dan beras merek Rojelel.
Harga dari kedua beras itu sama, akan tetapi masyarakat lebih memilih beras dengan merek 46 daripada merek Rogeler. Nomor 5. Jumlah penduduk. Maksudnya, jumlah penduduk memiliki peran penting pada kegiatan permintaan. Dikarenakan semakin banyak penduduk, semakin banyak pula permintaan. 6. Perkiraan harga di masa mendatang. Maksudnya, apabila kita memperkirakan harga suatu barang itu akan naik, maka lebih baik membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak barang lagi, guna menghemat di masa yang akan mendatang. 7. Distribusi pendapatan. Maksudnya, jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli akan melemah, sehingga permintaan terhadap barang juga akan menurun. 8. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Maksudnya, usaha-usaha yang dilakukan agar permintaan pada suatu harga barang itu meningkat dengan cara produksi atau pengiklanan. Itulah tadi pemaparan materi MIT Ekonomi Mikro Islam dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.